Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu mengenai EPBK ya, EPBK atau elektronik pemindah bukuan, yang mana sekarang menu layanan di sistem DJP online sudah ada menu EPBK. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada salah pembayaran terus mau melakukan pemindah bukuan, teman-teman bisa langsung mengajukan melalui elektronik pemindah bukuan di menu DJP online. Tapi untuk saat ini sebenarnya EPBK masih dalam masa uji coba ya. Jadi hanya beberapa KPP aja yang bisa mengakses layanan tersebut. Nantinya mungkin dalam waktu dekat setelah mungkin DJP merasa EPBK ini efektif, dia akan mulai meluncurkan atau istilahnya mengaktifkan seluruh layanan EPBK di beberapa KPP. Nah, di video kali ini gue akan sharing ya bagaimana cara mengaktifkan layanan EPBK. Terus kemudian nanti mungkin kalau setelah launching kita bisa coba sharing bagaimana cara menggunakan EPBK tersebut. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Nah, untuk mengaktifkan elektronik pemindah bukuan itu sendiri, sebenarnya ini nanti kalau sudah launching lebih asik ya. Lebih asiknya kita tidak perlu datang ke KPP untuk pengajuan pemindah bukuan, karena kita tinggal bisa mengakses lewat komputer ya, entah itu di mana aja atau kapan saja kita bisa upload atau kita bisa pengajuan EPBK secara online. Nah, di sini untuk masuk ke EPBK, teman-teman perlu login ke DJP online ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman login ke DJP online. Di sini gue udah login ya. Terus kemudian jika teman-teman sudah login, untuk mengaktifasi atau mengaktifkan menu EPBK, yang perlu teman-teman masuk adalah setelah masuk ke menu informasi ya, teman-teman. Setelah itu masuk ke menu profile di sini. Terus kemudian silakan teman-teman masuk ke aktivasi fitur ya di sini, teman-teman. Nah, aktivasi fitur. Nah, di situ akan ada aktivasi fitur untuk saya ya. Jadi di situ ada banyak tuh. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi kayak kemarin program pengungkapan sukarela, jika memang ada, teman-teman tinggal checklist saja. Ketika di checklist di sini, dia akan otomatis muncul di menu layanan sini, teman-teman. Nah, di sini EPBK udah ada ya di bawah program pengungkapan sukarela. Teman-teman tinggal checklist saja EPBK-nya untuk mengaktifkan biar muncul di menu layanan sini. Terus kemudian silakan teman-teman klik ubah fitur layanan. Dia akan muncul pop up ya yang menanyakan memang apakah benar mau mengubah. Jika memang benar, ya tekan ya saja. Terus kemudian kita akan muncul pop up lagi yaitu sukses ya, ubah akses berhasil dilakukan. Nah, setelah itu teman-teman klik OK aja, maka akan direct ke depan lagi ya. Kita disuruh untuk login lagi. Silakan teman-teman masukkan NPWP dan passwordnya. Nah, setelah itu teman-teman login lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa masuk ke menu layanan ya untuk melihat aktivasi atau melihat menu EPBK ya. Itu ada di menu layanan di sini. Nah, di sini akan muncul ya menu EPBK. Jadi teman-teman di sini akan muncul informasi, ada informasi. Jadi permohonan ini diklik adalah permohonan pemindah bukuan secara elektronik ya, atau elektronik PBK. Nah, setelah itu teman-teman untuk membukanya teman-teman klik aja. Nah, di sini akan muncul ya. Jadi ini karena saya buka adalah data wajib pajak dari KPP Pluit. Jadi jadi bisa di ini ya. Bisa dilihat, tapi untuk teman-teman yang mungkin KPP-nya bukan di KPP Pluit, karena hanya 10 KPP aja yang masih dalam proses percobaan ya. Jadi KPP Pluit, terus kemudian KPP 3 Raksa, terus kemudian KPP Surabaya dan lain-lain, saya lupa. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengaktifkan EPBK terus kemudian pas masuk ke menu layanan EPBK di sini terus tidak muncul seperti ini,
Berarti mungkin teman-teman tidak terdaftar, maksudnya tidak diberikan akses ya. Jadi tinggal tunggu aja, nanti tunggu launching secara resminya dari DJP. Nah, setelah teman-teman di sini ya masuk ke menu EPBK, di sini ada dashboard, di mana dashboard nanti akan terrecord seluruhnya ya, jadi dari pemindah bukuan itu jika teman-teman sudah mengajukan. Terus kemudian untuk melihatnya juga teman-teman bisa monitoring di sini, terus konfirmasi, terus kemudian di sini ada permohonan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu permohonan di sini. Nah, setelah masuk ke menu permohonan, teman-teman bisa masukkan yaitu NTPN-nya ya, NTPN yang teman-teman sudah bayarkan. Misalnya teman-teman ada kesalahan mau bayar PPh pasal 23 tapi pakai kode akun pajaknya teman-teman pakai pajak 21 gitu. Nah, teman-teman masukin dulu nih di sini. Jadi kode KPP-nya, kode NTPN-nya, terus kemudian klik cari. Nanti setelah cari dia akan otomatis muncul ya tanggal bayarnya berapa, terus kemudian ininya berapa gitu kan. Di sini. Nah, sebentar saya coba langsung ke ini aja ya, teman-teman. Oh iya. Jadi nanti otomatis muncul di sini lah teman-teman. Jadi terus kemudian NPWP sebelumnya, terus kemudian sesudah jika memang ada pemindah bukuan ke lawan transaksi ya, atau mungkin dari perusahaan A ke perusahaan B di situ. Terus kemudian teman-teman di sini akan ada muncul juga ya. Jadi ketika masukin NPWP kan nanti otomatis nih misalnya NPWP si A, terus kemudian NPWP si B. Terus kemudian di sini nama sebelumnya ya, misalnya PTA, terus kemudian mau di PBK ke PTB, tapi kalau memang sama ya dari PTA ke PTA, teman-teman bisa isi NPWP sebelumnya dan sesudahnya samain aja. Nanti otomatis nama yang sebelum dan sesudahnya juga akan sama. Terus kemudian di sini akan muncul nominal PBK ya, nominal pembayarannya yang mau di PBK-nya. Nah, di sini muncul, silakan teman-teman isi juga di sini. Mata uangnya misalnya di sini rupiah. Nah, setelah itu kode akun pajaknya di sini silakan teman-teman isi, misalnya pajak 21 maka 4.121, terus kemudian misalnya dirubahnya ke PPh pasal 23 maka 4.124. Terus kode jenis store-nya juga sama, jadi kami yang sebelumnya adalah pajak 21 masa ya. Jadi 100, teman-teman tinggal rubah misalnya menjadi jasa ya, PPh pasal 23 jasa, teman-teman bisa rubah 104 ya. Terus kemudian nomor objek pajak jika memang ada teman-teman bisa isi, tapi kalau memang tidak ada nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus kemudian masa pajaknya teman-teman bisa isi ya di sini, masa pajak misalnya Januari, misalnya ya di Januari mau di PBK ke Maret gitu. Terus kemudian tahun pajaknya misalnya di sini teman-teman isinya salah juga, tahun 2021 misalnya mau dirubah ke tahun 2022, teman isi juga di sini. Terus habis itu teman-teman bisa checklist di sini ya. Di sini akan ada muncul alasan ya, alasan PBK. Silakan teman-teman bisa tulis alasan di situ. Mungkin ada kesalahan kode jenis pajaknya atau kode akun pajaknya, atau mungkin salah tahun. Teman-teman bisa uraikan ya alasan pemindah bukunya itu apa. Nah, setelah itu teman-teman bisa checklist di sini ya, dengan ini menyatakan ini dan tunduk. Terus kemudian silakan teman-teman klik simpan di situ ya. Nah, setelah teman-teman klik simpan, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke ini ya, kirim permintaan ya. Jadi sini akan muncul setelah teman-teman selesai simpan. Setelah teman-teman ini, terus kemudian setelah alasan. Nah, jadi nanti setelah alasan di sini, teman-teman nanti akan muncul tuh, pastikan dulu untuk teman-teman yang mau pengajuan EPBK, pastikan dulu teman-teman sudah memiliki sertifikat elektronik ya. Jadi teman-teman meskipun PKP atau belum PKP kan kita bisa mengajukan sertifikat elektronik. Jadi teman-teman pastikan dulu sudah punya sertifikat elektronik, karena syarat pengajuan pemindah bukuan secara elektronik teman-teman juga harus sudah punya sertifikatnya. Nah, kemudian di sini setelah teman-teman isi ya, disimpan, nanti muncul sertifikat, terus kemudian paspresnya juga. Setelah itu teman-teman bisa klik simpan. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek ya monitoring pemindah bukuannya di sini.
Jika memang udah muncul atau mungkin tadi yang setelah kita permohonan, teman-teman bisa monitoring di sini. Nah, terus kemudian di sini juga ada konfirmasi ya, konfirmasi pemindah bukuannya. Ini sama juga mirip kayak yang tadi. Jadi kan memang sudah benar apa, terus kemudian bisa konfirmasi di sini. Status. Jadi ini adalah menu layanan pemindah bukuan ya. Jadi misalnya teman-teman ada kesalahan pembayaran, terus kemudian kesalahan penulisan kode akun pajak atau apa gitu, teman-teman bisa mengajukan pemindah bukuan melalui menu EPBK. Ya. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan bagaimana cara pengajuan pengaktifan layanan EPBK, terus kemudian bagaimana cara pengajuannya. Terus kemudian bagaimana cara monitoring dan konfirmasi ya. Jadi di sini sudah ini tertera seluruhnya. Cuman untuk teman-teman yang mungkin mencoba nanti terus kemudian menu EPBK ini belum muncul, sekali lagi gue jelasin bahwa EPBK ini masih dalam proses ya, hanya beberapa KPP aja yang mendapatkan akses untuk masuk ke menu EPBK ini, karena hanya setahu saya itu ada 10 KPP yang diberikan akses untuk masuk ke menu EPBK. Yang lain tuh belum, tunggu benar-benar EPBK ini valid terus kemudian efektif, nanti mungkin akan semua akses dibuka ya untuk seluruh KPP. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman untuk pengajuan apa itu EPBK. Terus kemudian dan lain-lain. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa teman-teman kasih jempol ke atas. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, bantu channel Rudy Konsultan agar semakin eksis lagi. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa.